juga melaksanakan ibadah secara bersama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya mudah-mudahan kita senantiasa dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dengan salam tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada yang salah, saya mau ralat dulu. Tadi MC ada nama saya di depannya, ada ustaznya. Jadi salah antara seorang dia antara karena saya ngajar juga nggak pernah ngajarin juga si Abdul Khair aja ini ustaz ya, jadi bukan ustaz ya. Yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan, permohonan maaf Bapak Kepala Kecamatan Limo, beliau sedianya akan hadir secara langsung, cuma mungkin shock ya tadi malam karena Indonesia sempat tertinggal di babak kedua. Apa hubungannya? Agak ada hubungannya. Oh iya, ya walaupun akhirnya pindah ya mungkin beliau agak shock juga karena ada nobar di rumah beliau, karena kalau sama Indonesia kalah ya permohonan maaf pada seluruh jamaah yang hadir bersama beliau, kami menyampaikan mengenai ini. Yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan, terima kasih kepada seluruhnya, baik MUI, kecamatan, kelurahan dan seluruh jamaah yang hadir yang telah mengikut serta dalam kegiatan ini. Tuh ada yang kelupaan nih, bapak-bapak ketua RW, ketua RT. Iya, kalau dulu saya masih suka kelupaan nyebutin RT RW itu berapa bulan yang lalu, tapi ya karena sekarang mau udah lahir gitu. Jadi Pak RT, Pak RW mohon maaf ya yang hadir, dan terima kasih atas dukungan kegiatan ini, dan juga ketua-ketua DKM pasti dan masalah sebagai catatan itu. Yang selanjutnya ini yang kami sampaikan, yang tentunya dukungan ini kepada kami dari kecamatan dan juga baik MUI-nya merupakan suatu hal yang luar biasa dihadiri oleh banyak jemaah yang mengikuti kegiatan ini, karena memang tanpa adanya dukungan dari bapak-bapak sekalian kepada ibu dalam kegiatan ini, tentunya kegiatan ini tidak akan memberikan manfaat begitu banyak, karena ada pesan-pesan khususnya kepada DKM. Jadi kemarin sempat disampaikan bahwa bagaimana kita bisa menyemarakkan masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah saja. Masjid itu bagaimana bisa mencerahkan, masjid bisa menyenangkan dan juga bisa mengenyangkan. Ini mencerahkan tadi itu, jadi kegiatan-kegiatan MUI jangan melulu di kecamatan, bukan nggak boleh tapi bagaimana kegiatan-kegiatan ini tempat-tempat ibadah kita, sehingga masyarakat itu bisa tercerahkan dengan segala macam informasi dari keagamaan maupun informasi dan pengetahuan yang lainnya. Menyenangkan itu bagaimana orang bisa senang datang ke masjid gitu. Ya mungkin mau ada door prize gitu, yang dalam 3 bulan sekali ada door prize gitu. Apalagi yang hadiah utamanya yang mutakin itu umroh. Kita ya. Setahun dievaluasi jamaah yang hadir dengan hadiah umroh. Ya mungkin jamaah kita tak apa-apa, ketimbang kita ikhlas ke neraka, mendingan kita terpaksa ke surga gitu. Benar nggak? Terpaksa kita ke surga, ya walaupun kita ikhlas ya ke neraka. Jadi nggak apa. Jadi mungkin ini hanya motivasi saja kepada TKM yang hadir, bagaimana masyarakat kita bisa senang dalam masjid. Ini pengalaman pribadi saya kemarin, saya sholat Jumat. Ya mungkin saya tahu yang disampaikan di mana kita sholat Jumat Madura. Sampai kubius Pak. Itu peringatan saya luar biasa kemarin sholat Jumat. Ini masjid panas amat ya. Jadi jangan sampai jemaah kita merasa tidak nyaman ada di masjid. Bagaimana kita dia ibadah dan juga banyak informasi yang bisa
mendapatkan pengetahuan dan juga tadi menyenangkan. Dia senang datang ke masjid walaupun terpaksa, tapi lama-lama dengan istiqomah mudah-mudahan itu akan menjadi ibadah yang terikhlas. Yang selanjutnya, bagaimana masjid itu mengenyangkan ya. Setiap kegiatan-kegiatan jamaah-jamaah ya disiapin ya kopi, apa namanya, nggak mungkin kan, nggak kayak gitu, bukan lagi pengen kopi ya. Jadi bagaimana masjid itu bisa nyenang orang datang ke masjid ya. Mungkin ada ojek-ojek online yang ya dari pagi sampai siang ya bapak minum dia datangnya ke masjid gitu. Di sampingnya nanti bisa menyempatkan untuk ibadah-ibadah hal lainnya, bisa kenyang, bisa minum, bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, mungkin ini pesan kepada DKM-DKM yang ada. Tapi yang terakhir itu jangan dirampatin secara luas tuh. Yang mengenyangkan tadi, yang mungkin ini memang kontroversi. Jangan dirampatin, kalau dirampatin udah repot ya. Itu enak amat itu. Buat dimakan yang baik. Jadi ya ini inisiatif dari DKM bagaimana masjid kita bisa semarak dan memakmurkan masjid itu menjadi kewajiban buat kita semua. Ya mungkin itu dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Dan satu lagi tadi ini tahadus bijimah. Saya mohon maaf kali ini jangan salah. Tadi zikir pada sebelum kita melaksanakan sholat subuh, zikir setelah kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu ada zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Itu dulu sama orang tua kami, mungkin yang masih familiar ya dengan kami punya orang tua, namanya Yasmin Nisa. Itu beliau yang apa namanya mendawamkan ini, melaksanakan zikir ini setelah kita melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu zikir itu banyaknya 100 loh. Jadi 100. Ini saya sampaikan setiap ada kesempatan dalam subuh agar ini menjadi nilai ibadah buat beliau dan pahala. Ini itu hadis binikmah buat saya secara pribadi dan juga kepada orang tua kami agar tetap aliran pahalanya tetap kepada beliau. Jadi beliau mendawamkan ini nominalnya 100 dan intonasinya juga tadi jangan kecepatan juga jangan kelambatan. Ya kapan selesainya, bisa jam 7 kita sholat subuh. Emang ada intonasi subhanallah subhanallah. Itu intonasinya kecepatan juga jangan lambat banget. Subhanallah ya lambat. Jadi itu mohon untuk tetap didawamkan kepada kita semua agar apa yang telah beliau ijazahkan kepada kita, karena memang beliau salah satu founding father ya. Dia berdiri subuh gabungan dari Kecamatan Limo pada waktu itu. Mungkin itu mohon maaf apabila waktunya kelamaan. Wallahul taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.